Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 yang berbunyi, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah melakukan kewajiban agama atau iman percaya bukan untuk dipamerkan. Istilah kewajiban agamamu dalam bahasa aslinya yang disebut dikaiosune, yang secara literal berarti itu adalah kebenaran, tetapi dalam konteks ayat ini lebih tepat dimengerti sebagai kesalehan. Jadi Tuhan Yesus sedang menyampaikan pesan firman-Nya yang melarang para muridnya dulu maupun kita sekarang ini untuk menunjukkan kesalehan hidup di hadapan orang. Dengan kata lain, jangan memamerkan kesalehan amal ibadah kita itu. Kesalehan sebenarnya baik karena kesalehan itu sendiri adalah perbuatan baik yang Roh Kudus hasilkan dalam hidup kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Seseorang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus hidup saleh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah-buah pada musimnya. Orang Kristen yang tidak berbuat baik adalah seperti pohon yang tidak berbuah, seperti garam yang kehilangan rasa asinnya atau tawar, dan seperti pelita yang diletakkan di bawah gantang yang terangnya tidak kelihatan. Jadi, Tuhan Yesus Kristus bukan menganjurkan para murid dulu maupun kita yang hidup sekarang di masa kini ini supaya menjadi tidak saleh, tetapi justru mengharuskan mereka maupun kita semua hidup saleh dan berbuat kebaikan. Mereka maupun kita sekarang harus rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Kita semua juga harus rukun dan damai dengan tekun saling menolong, dan kita dapat menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang Tuhan Yesus larang adalah kalau kita memamerkan kesalehan hidup kita ini kepada khalayak umum. Mengapa orang yang beriman percaya kepada Kristus tidak boleh memamerkan perbuatan baiknya atau amal ibadahnya itu? Karena saat memamerkan kesalehan maupun amal ibadah kita itu di depan umum, kita telah mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di bagian pasal sebelumnya berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayatnya yang ke-16. Orang Kristen harus menjadi terang, ia harus berbuat baik agar ketika orang-orang melihat perbuatan baiknya, Allah itu sendiri yang dipermuliakan. Jadi tujuan perbuatan baik atau amal ibadah kita adalah untuk pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus maupun di dalam persekutuan Roh Kudus. Namun, memamerkan perbuatan baik supaya dilihat orang lain di depan umum tujuannya adalah mendatangkan pujian bagi diri sendiri. Kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Allah itu jangan dicuri oleh kita umatnya yang memamerkan kesalehan atau amal ibadah kita itu sendiri. Perbuatan kita akan berakibat berat, yaitu tidak memperoleh upah dari Bapa di sorga apabila kita memamerkan perbuatan baik atau amal ibadah kita supaya kita dipuji oleh sesama umat manusia. Marilah dengan sukacita untuk mau berbuat kebaikan, tapi biarlah
Hanya Tuhan Allah Bapa kita itu saja yang mengetahui kesalahan atau perbuatan baik kita, guna mempermuliakan, memuji nama Tuhan Yesus Kristus melalui cara hidup kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan hidup ini dengan cara melakukan kewajiban agama maupun sesuai dengan iman percaya. Hidup kami ini harus dihidupi bukan untuk memamerkan semuanya itu, supaya kami jangan sampai mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa di dalam Kristus maupun dalam persekutuan Roh Kudus. Kini kami hendak serahkan seluruh gerak dan langkah hidup kami untuk senantiasa peduli dengan semua orang, mau menjadi saluran berkat-Mu kepada mereka yang membutuhkan ya Bapa. Ketika kami dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19 yang belum lagi berakhir ini, Tuhan kasihanilah kami terutama yang harus mengalami penderitaan akibat COVID-19 ini. Melalui perawatan para dokter, juga para medis, obat, diagnosanya semua menghasilkan mujizat kesembuhan-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya seluruh hidup keagamaan maupun iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus itu, dengan sungguh-sungguh mencontoh meladani sikap-Mu sendiri di dalam keadaan sebagai manusia, tetapi sungguh-sungguh telah mengajari kami supaya kami senantiasa berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami ini, dan tetap dipuji dan dimuliakan nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.